Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekanku P3MI dimanapun Anda berada, semoga kita tetap semangat, tetap sehat, dan tetap sukses selalu. Nah, tentu kita merasa bahagia mempunyai Kepala BP2MI, yaitu Bapak Benny Ramdhani, yang mana beliau sampai hari ini masih konsisten dan komitmen bagaimana niat beliau untuk memberantas sindikat-sindikat ataupun para calon yang menempatkan warga negara Indonesia yang tidak sesuai dengan prosedur ataupun undang-undang yang ada. Nah, tentu kita selaku P3MI, kita tetap dukung dan kita jangan sampai biarkan beliau berjalan sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Tentu beliau tidak bisa memberantas sindikat ataupun para calon yang menempatkan warga negara Indonesia yang tidak sesuai aturan yang ada ataupun aturan yang berlaku di negara kita. Nah, tanpa dukungan kita, tentu beliau akan susah untuk memberantas sendiri. Walaupun kita tahu sepak terjangnya Benny Ramdhani yang cukup tegas dan cukup berani, tentu dengan tanpa dukungan masyarakat juga tentu tidak akan mungkin bisa berjalan dengan sempurna. Nah, bagaimana kita cara mencegah agar warga negara Indonesia itu tidak ditempatkan secara non-prosedural? Tentu harus kita mulai sejak dini, adalah kita mulai dari tingkat RT, mulai dari tingkat RW, tingkat kelurahan, dan tingkat kabupaten ataupun tingkat wali kota. Bagaimana caranya? Mudah untuk kita lakukan itu. Kenapa kita tidak berberdayakan di tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, dan seterusnya? Kita harus turun memberi informasi-informasi di tingkat kelurahan. Bisa saja kita menggunakan sarana informasi-informasi di radio. Nah, inilah mempunyai tanggung jawab daerah. Bagaimana daerah bisa memberi informasi kepada masyarakatnya dan menjadi tanggung jawab daerah agar memberi informasi yang seluas-luasnya. Contohnya tadi di radio, diumumkan di radio, ingin bekerja ke luar negeri, ikutlah sesuai aturan yang ada. Sekiranya itu program dari P3MI ataupun program dari G2G ataupun program dari perusahaan sendiri. Nah, tentu ini dari pihak dinas terkait sendiri harus memberi informasi yang seluas-luasnya agar warga negara kita itu tidak dibodohi oleh para calo ataupun oleh sindikat-sindikat yang memperkaya diri sendiri, yang sudah tidak punya hatinya rasa kemanusiaan dan tidak punya rasa tanggung jawab. Karena apa? Sekiranya warga negara Indonesia ditempatkan secara non-prosedural, dari mana pelindungan mereka? Dari mana rasa tanggung jawab mereka? Karena yang mereka pikir adalah keuntungan dan keuntungan. Beda sekali jika P3MI masih bertanggung jawab menempatkan warga negara Indonesia yang bekerja luar negeri. Apapun persoalan hukumnya, apapun persoalannya, P3MI masih tetap bertanggung jawab. Bagaimana seandainya calo, apakah punya tanggung jawab? Jika ini P3MI yang melakukan penempatan tenaga kerja luar negeri, masih ada tanggung jawab. Karena beliau adalah perusahaan resmi. Bagaimana kita bedakan dengan calo? Bagaimana dengan sindikat? Nah, inilah ada perbedaan P3MI dengan para calo, dengan para sindikat-sindikat yang menempatkan warga negara Indonesia yang tidak sesuai aturan kita. Nah, tentu juga ini sindikat-sindikat ini bisa saja ada oknum P3MI yang melakukan itu, yang berangkat pada mereka mempunyai perusahaan resmi, tapi mereka memberangkatkan PMI itu tidak sesuai dengan aturan. Ada itu terjadi. Nah, ini juga semestinya P3MI, mari jangan sampai kita berbenah bersama-sama agar jangan sampai P3MI yang sudah mempunyai izin, yang sudah mempunyai deposito yang begitu besar, jangan sangat kita sayangkan kalau ada oknum P3MI yang menempatkan warga negara Indonesia secara non-prosedural. Nah, tentu dalam hal semangatnya Pak Benny Ramdhani selaku Kepala BP2MI, kita dukung, kita dorong beliau berkomitmen. Walaupun beliau sekarang ini dengan susah payah bagaimana meyakinkan beliau ke presiden, beliau juga ke Kemlu, kemana-mana saya lihat beliau itu
bagaimana tingkat keseriusan beliau untuk membasmi atau memberantas para calo, para sindikat mafia akan dibumi anukan oleh Pak Benny Ramadhani. Makanya kita dukung dengan semangat dan doa agar beliau lebih komitmen dan konsisten, karena ini negara harus hadir untuk membasmi atau mencegah ataupun memberantas sindikat-sindikat dan para calo yang menempatkan secara non prosedural. Ini adalah suatu kebanggaan kita. Kita melihat semangatnya beliau, semangat kepala BP2MI yang ingin mencegah para calo ataupun sindikat ataupun termasuk P3MI oknum yang menempatkan warga negara Indonesia secara non prosedural. Mudah-mudahan kita selaku P3MI kita tetap semangat dan selalu solid. Mari kita benahi penempatan tenaga kerja ke luar negeri ke depan agar lebih baik dan lebih sempurna lagi. Mudah-mudahan saya Heri Darman hanya sampai di sini. Mudah-mudahan rekan-rekan P3MI mari kita tetap solid dan tetap kompak. Nah, sekali lagi yang terakhir, jika ada asosiasi-asosiasi yang ada, sekiranya anggotanya ada yang menempatkan warga negara Indonesia ataupun pekerja migran Indonesia secara non prosedural, jangan lindungi asosiasi yang ada, laporkan. Kalau memang itu terbukti, jangan lindungi mereka. Ini penting. Nah, ini perlu asosiasi memberi edukasi terhadap anggotanya. Pertama, jangan sampai anggota asosiasi yang ada, ya kan, P3MI yang ada menempatkan pekerja migran secara non prosedural. Jangan lindungi, harus ditindak, harus senyawa dengan kepala BP2MI. Kepala BP2 begitu tegas, asosiasi juga harus tegas menindak anggotanya. Jika ada yang menempatkan secara non prosedural, harus kita benahi bersama. Adalah bagaimana kita menghargai orang lain, juga begitu juga bagaimana kita menghargai orang lain. Mari kita sama-sama menghargai dan menghormati. Mungkin itu rekan-rekanku P3MI. Mudah-mudahan ada ucapan Heri Darman yang tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.